malam ini kita akan membahas satu tema yang mungkin cukup klasik tapi relevan ya, karena sejak zaman dulu saya, kuliah S1 lebih dari 20 tahun yang lalu ya, sampai hari ini tema ini masih relevan untuk dibahas karena setiap industri atau setiap industri atau perusahaan selalu, terkait ya, selalu terkait dengan tema ini karena tema ini termasuk evergreen. Evergreen itu selalu ada sepanjang industri itu masih ada, yaitu kepuasan kerja atau, employee satisfaction. Jadi bagaimana seorang pekerja, seorang karyawan itu merasa puas di tempat kerja. Dan ternyata kepuasan kerja itu tidak semata-mata karena sekedar mendapatkan remunerasi atau kompensasi atau benefit yang sesuai, tetapi nanti kita akan pelajari beberapa faktor. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan terkait tugasnya atau terkait materi-materi sebelumnya. Baik itu rekrutmen, seleksi, kemudian etika kerja, ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ada? Ada yang sudah download materinya? Halo? Ya, Pak, izin bertanya terkait tugas yang Yang mana? tes di IC di DISC. ICC itu, Pak. Ya, Ya, itu kan, DISC. saya sudah mengerjakan, terus untuk sudah submit juga itu keluarnya berhasil mengerjakan tes DIC 2.0 itu DISC. berarti yang di-upload di Google Classroom itu hasil SS-nya itu, Pak? Mmm, untuk DISC nanti akan dibagikan, oleh Kak Lita ya. Jadi, apa namanya, karena hasil asesmennya itu teman-teman tidak bisa langsung download, yang penting jangan sampai ada yang tertukar ya, tertukar kodenya karena, atau mengerjakan berulang-ulang. Karena, tingkat validitasnya akan berubah ketika teman-teman mengerjakan kode yang diberikan oleh Kak Lita itu ternyata tertukar dengan yang lain. Jadi pastikan ketika login nama kalian muncul. Kalau nama kalian tidak muncul, yang muncul nama teman yang lain, berarti kalian salah, input kode. Nah, untuk hasil tesnya itu, masuk di dashboard di tempat, kami. Nanti teman-teman yang, apa namanya, ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait ini, nanti kita akan sediakan waktu khusus untuk membahas itu. Jadi kalau misalnya ada permintaan screenshot, mungkin yang bisa di-screenshot yang submit-nya terakhir itu, Mas. Gitu, Mas. Halo? Nggih, Pak, baik. Ya, itu ya. Nanti tetap kami bisa ngecek kok, siapa aja yang sudah kirim, siapa yang belum, tapi, teman-teman yang sudah berhasil ngirim, jangan ngisi lagi ya, karena kita kesulitan mendeteksi, hasil yang mana yang lebih valid, ya. Begitu, Mas. Ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan, Mbak. Ini dengan Mbak siapa Saya nih? kan Messi. Oke, Messi Saya kan gimana? dikasih itu tuh Pak, sama Mbak Kak Lita, di Heeh, WA dikasih kayak username sama password. Terus kan betul, tadi saya coba login kan Pak, saya heeh, masukin, mhm, nggak yang daftar loh Pak, terus nggak yang masuk iya juga. Saya pilih iya yang tes tes itu, tak iya, masukin sandinya nggak bisa Pak. Sama sama itunya username-nya tak masukin, saya nggak bisa login gitu loh, nggak bisa masuk. apa ya, Iya Pak, sumpah sudah ini loh Pak. sampai sumpah ya. Gini aja, yang kesulitan atau ada kendala, silakan hubungi Kak Lita ya. Nanti Iya diinfokan Pak. aja kendalanya seperti apa gitu. Misalnya nggak bisa login, berarti, kamu bisa juga screenshot, kendalanya di mana, terus kirim ke Kak Lita ya. Oke Pak. Ya. Ada lagi yang lain?
Kalau tidak ada kita mulai ya materinya ya. Oke, siapa yang di antara teman-teman yang sudah download materinya? Halo, teman-teman jangan lupa absen ya. Absen baik di Classroom yang saya buatkan maupun absen di Spada. Di Spada yang menjadi sistem informasinya Upgrid ya. Di LMS Upgrid, jangan lupa tetap absen. Dua-duanya absen. Ya, kami bisa verifikasi. Misalnya ada yang kedetek di sini, tidak kedetek di sana atau sebaliknya. Oke, malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu kepuasan kerja. Mudah-mudahan teman-teman sudah download ya, karena materi sudah di-share. Sudah terlihat belum? Share screen saya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Adakah di antara teman-teman yang pernah mendengar sebelumnya? Yang pernah mendengar sebelumnya terkait kepuasan kerja? Sebelum kita ada? Kalau tidak ada, kita Ada, Pak. lanjut deh. Gimana? Ada? Oke. Kita akan bahas beberapa isu dulu ya tentang kepuasan kerja ini sebelum kita perdalam ya. Bahwa di era kita hari ini, era digital, era konsep, ya kalau bicara era ini perlu dibagi menjadi beberapa dekade ya. Ada dekade yang masuk era agraria, era pertanian, kemudian dekade era industri, ada dekade era informasi, ada dekade era digital, kita masuk ke era konsep, masuk era artificial intelligence, mulai masuk ke kecerdasan buatan, sehingga tentu setiap era ini punya tren kepuasan kerja yang berbeda-beda. Nanti mungkin kita juga bisa diskusi tentang apa yang diharapkan atau apa yang menjadi kepuasan kerja di era kita sekarang. Nah, di antaranya adalah bahwa tren kita hari ini ada 3 jenis tren kepuasan kerja. Yang pertama adalah hybrid and remote workplace. Yang kedua personalized engagement, dan yang ketiga adalah collaborative culture. Jadi coba kita kupas satu persatu ya. Tren yang pertama adalah tentang hybrid and remote workplace. Jadi ada satu riset yang dilakukan oleh Zendesk ya, melaporkan bahwa 84% mendukung bahwa dengan metode hybrid dan remote workplace itu bisa memberikan fleksibilitas ke karyawan. Dan ini mendukung work-life balance dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan itu meningkat atau bertumbuh ketika fleksibilitas itu diberikan kepada karyawan, yang itu pertumbuhannya 84% ya, 84%. Sehingga ketika perusahaan hari ini membawa tren baru, adanya WFO dan WFH misalnya, ada yang di-split, ada yang sebagian itu dibagi ya, pekerjaan yang di kantor dan sebagian bekerja di rumah, itu ternyata bisa menaikkan fleksibilitas karyawan dan mendukung work-life balance. Jadi keseimbangan kehidupan dan pekerjaan itu meningkat. Nah, kemudian tren yang kedua, ini yang tidak kalah menarik adalah bahwa di riset tersebut menyebutkan bahwa perusahaan yang menerapkan personalisasi yang unik ke karyawan itu bisa menjadi sarana untuk memperkuat employee engagement dan satisfaction. Jadi ketika perusahaan itu memberikan personalisasi atau mengcustomize ya
Mengcustomize itu artinya menyediakan posisi, jabatan, atau fasilitas atau perlakuan-perlakuan yang custom, yang unik antar satu orang karyawan dengan karyawan yang lain, itu ternyata bisa memperkuat employee engagement dan juga memperkuat kepuasan ya, kepuasan kerja. Ini tren yang kedua. Nah, tren yang ketiga adalah semakin ke sini kita masuk di era baru, kultur baru, yaitu collaborative culture, yaitu budaya kolaborasi. Budaya kerja kolaboratif ini sebagai cara untuk memfasilitasi dan membina kerja tim, membangun komunikasi terbuka dan rasa memiliki, yang outputnya adalah menghasilkan keterlibatan dan kepuasan kerja karyawan yang lebih tinggi dan menyeluruh. Jadi ketika budaya kerja kolaboratif ini ternyata membuat karyawan itu menjadi lebih puas, kemudian lebih terbuka, kemudian lebih memiliki rasa memiliki, dan ternyata itu juga berdampak pada kepuasan kerjanya. Nah, ini yang menarik, sehingga bicara employee satisfaction ini apa namanya menjadi isu yang penting. Nah, ada isu employee satisfaction sama employee satisfied. Jadi employee satisfaction itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi HR untuk mengukur ya sejauh mana karyawan itu puas dengan pekerjaan, pengalaman, dan lingkungan kerjanya. Nah, kepuasan itu nanti ada cerminannya ya. Cerminannya adalah perasaan positif atau negatif karyawan terhadap aspek pekerjaan dan tempat kerja. Ini adalah aspek psikologis. Jadi, orang puas tidak puas itu adalah aspek psikologis. Namun, ada manifestnya. Artinya, ketika orang itu puas, maka berdampak pada produktivitas. Ketika orang itu tidak puas, maka berdampak pada produktivitas yang menurun. Nah, sehingga penilaian kepuasan ini juga penting. Ya, penting karena ketika perusahaan concern dengan menilai atau mengukur tingkat kepuasan karyawan, maka perusahaan bisa membuat program antisipasi. Ya, antisipasi terhadap turnover atau mengurangi tingkat karyawan yang resign. Jadi kalau banyak karyawan yang keluar atau turnover, itu adalah ciri bahwa di dalam perusahaan tersebut tidak menerapkan kepuasan kerja yang memadai kepada karyawannya. Ini kalau turnover-nya tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan yang concern menerapkan pengukuran kepuasan kerja karyawan itu juga mampu menghadirkan program-program yang bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Karena perusahaan dengan cukup valid menemukan bagian mana saja yang menjadi faktor-faktor kepuasan kerja karyawan. Sehingga ketika faktor itu dipenuhi, maka karyawan semakin puas, dan semakin puas karyawan maka semakin produktif. Nah, nggak cuma produktif secara kuantitas, secara kualitas juga pekerjaan lebih baik. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan employee engagement. Engagement itu adalah keterhubungan, keterkaitan antar karyawan. Jadi ketika karyawan itu puas, maka kebersamaan, saling berkolaborasi, saling membantu itu akan tumbuh baik. Nah, kalau perusahaan semakin bertumbuh, semakin meningkat employee engagement-nya, maka dampak yang kelima adalah menjadikan perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang pertama itu di hadapan para karyawannya sendiri. Jadi perusahaan itu kan ketika membangun bisnis itu dia membangun kepercayaan kepada pasarnya, kepada masyarakat. Namun kepercayaan kepada masyarakat itu tidak mudah kalau kepercayaan terhadap internalnya sendiri lemah. Maka ketika perusahaan concern membangun kepuasan kerja kepada karyawannya, maka karyawan itu memiliki persepsi yang positif terhadap perusahaan. Ketika karyawan itu memiliki persepsi yang positif, maka perusahaan akan mendapatkan reputasi yang baik ya di hadapan karyawan. Ketika karyawan melihat perusahaan itu memiliki reputasi yang baik atau positif, maka karyawan akan menyebarkan kepada orang-orang di sekelilingnya atau ke khalayak umum
bahwa perusahaan tempat dia bekerja itu menerapkan jaminan kepuasan. Oke. Nah, teman-teman, ada beberapa perusahaan yang menerapkan employee satisfaction itu sekedar kewajiban ya, kewajiban untuk menyajikan angka-angka atau data kepuasan bahwa tingkat turnover menurun atau tingkat turnover meningkat, itu sekedar angka. Nah, namun jika kita telaah lebih mendalam, kepuasan kerja itu bukan sekedar angka atau data, karena employee satisfaction itu menjadi cerminan, ya, menjadi cerminan bagaimana karyawan mempersepsi perusahaan, mempersepsi tempat dia bekerja, dan perlakuan-perlakuan perusahaan terhadap dirinya. Nah, itu yang jauh lebih penting ya. Jadi ketika membaca kepuasan kerja karyawan, maka perusahaan itu sebetulnya dia memberikan perlakuan yang baik atau yang positif atau tidak di hadapan karyawan itu tercermin dari angka-angka itu. Nah, karyawan itu akan meningkat kinerjanya jika mereka puas. Jadi bukan sebaliknya ya. Jadi kinerja yang baik dulu menjadi puas, tapi puas dulu baru kinerja baik. Maka tidak sedikit perusahaan itu merubah strateginya, tidak menjadikan produktivitas itu semata-mata menjadi target untuk menaikkan produktivitas, menaikkan kinerja perusahaan, tetapi menaikkan kepuasan kerja untuk menaikkan produktivitas karyawan yang berdampak juga pada kinerja perusahaan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa di antara cara melihat karyawan itu puas atau tidak di perusahaan tersebut adalah dilihat dari jumlah karyawan yang keluar masuk, atau kita kenal dengan istilah turnover ya. Ada yang resign, kemudian dilakukan rekrutmen, dilakukan pengganti. Nah, semakin sering atau semakin banyak karyawan yang resign, maka turnover-nya naik. Ketika turnover naik atau tinggi, maka itu cerminan bahwa karyawan tidak puas. Ya, karyawan tidak puas. Semakin tinggi jumlah turnover, maka tingkat keluar masuk karyawan yang tinggi itu menurunkan produktivitas dan kinerja dari sebuah perusahaan itu sendiri. Maka kalau turnover tinggi, produktivitas turun, kinerja juga turun. Sehingga kalau misalnya kita mau menaikkan kinerja dan produktivitas, salah satunya adalah menurunkan turnover. Di antara cara menurunkan turnover adalah menaikkan kepuasan kerja. Nah, secara definisi, kepuasan kerja karyawan itu adalah hasil yang dirasakan oleh karyawan. Jika karyawan merasa puas dengan pekerjaan, maka akan betah, ya, akan semakin melekat dan lebih produktif di perusahaan tersebut. Juga sebaliknya, kalau karyawan itu tidak puas, maka dia tidak betah, ya, sehingga memutuskan keluar atau resign. Nah, definisi yang lain, kepuasan kerja itu adalah perasaan, respon emosional, dan kondisi emosional individu mengenai pekerjaannya, itu kepuasan kerja. Nah, bagaimana mengukur employee satisfaction atau kepuasan kerja? Ada banyak teknik ya, ada banyak teknik. Ada yang disebut dengan absenteeism rate, jadi tingkat absensinya, artinya tingkat ketidakhadirannya. Nah, ada juga yang Glassdoor rating, ada yang employee satisfaction index, membuat indeks ya. Kemudian employee net promoter score, kemudian employee turnover rate. Itu adalah cara-cara atau tools-tools yang biasa dipakai oleh perusahaan untuk mengukur employee satisfaction. Nah, tentunya kita tidak sedang belajar untuk menyusun alat ukur itu di pertemuan kita hari ini. Namun jika teman-teman misalnya nanti tertarik untuk menyusun skripsi
tentang kepuasan kerja, maka ada banyak tools yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sebuah alat ukur, baik yang sudah pernah dipakai maupun kita mau modifikasi dari yang sudah ada. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang aktif di BEM atau HM? Yang ada di kampus? Ada nggak? Di antara teman-teman yang aktif? Performance evaluation. Jadi orang bekerja dari karena aku nggak fokus ya. Jadi aku layak lah untuk Halo? keluarin dari perusahaan. Nah, ini Yang hadir di sini ada yang aktif di BEM atau HM? Keluar namanya. Kalau Oracle ingin dikenain aja. Mungkin ini kalau di klik kita baru akan keluar. Siapa nama nanti? Tidak ada ya? Atau begini deh, ada yang pernah join dengan satu organisasi sebelumnya? Di SMP atau SMA, atau di kepemudaan, di masyarakat, ada? Karang Taruna, Pak. Saya, Pak. Apa? Di mana? Karang Taruna? Nah, di mana lagi, Mbak? Ada, Pak. Kamu di mana, Mbak? Aktif di mana, Mbak, sebelumnya? Halo? Maaf, Pak, Di Kalau soalnya Bapak kurang saya lanjut. waktu SMA join di OSIS, Pak. Ini join di himpunan mahasiswa juga. Oke. Suara saya jelas nggak ya di teman-teman? Sudah mulai Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Tadi enggak. Oh, tadi sempat nggak jelas? Iya, Pak. Oke, coba kita cek sebentar ya. Ini mau ngasih IG. Halo, cek sound. Sudah jelas? Suara saya? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya, Pak. oke. Oke, baik. Teman-teman tadi kan sudah ada yang share ya, bahwa pernah aktif di satu organisasi atau ada beberapa organisasi. Tentunya ketika kita aktif di organisasi, ada nggak yang dari awal bergabung sampai akhir itu bertahan? Sampai jadi pengurus, sampai dia suksesi, melahirkan kepemimpinan yang baru, ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ada nggak yang keluar dari organisasi kita? Yang ketika bergabung bersama kita, begitu kita sudah jadi pengurus sampai purna, itu mereka nggak lanjut gitu. Ada nggak? Ada juga. Ada juga, Pak. Oke, mungkin teman-teman bisa share. Ketika menemukan ada member organisasi, itu memutuskan untuk keluar dari organisasi, itu alasannya kenapa? Biasanya nggak betah faktor mungkin lingkungan di organisasi itu, Pak. Oke, nggak betah faktor lingkungan. Ada lagi isu lain?
Mungkin karena dia pindah ke sekolah lain atau ke yang Oke. lingkungan lainnya, Pak. Oke, pindah ke tempat lain atau sekolah lain. Oke. Kalau yang masuk di organisasi bisnis atau profesional ada nggak yang kerja gitu? Ada nggak di antara teman-teman yang sudah pernah kerja atau masih kerja sekarang? Ada, Pak. Ada. Ada nggak karyawan yang bertahan sampai puluhan tahun di situ? Ada juga karyawan yang baru setahun nggak nyampe udah keluar. Ada, Pak. Ada. Dan itu akan dialami oleh semua perusahaan, semua organisasi, teman-teman. Jadi isu tentang kepuasan kerja ini memang evergreen. Evergreen itu artinya isu yang sepanjang masa, sepanjang tahun pasti ada. Sejak zaman dulu sampai hari ini, sampai yang akan datang, isu tentang kepuasan kerja tentu ada. Dan salah satu manifestasi yang bisa dilihat orang itu puas atau tidak puas adalah ketika dia memutuskan bertahan atau memutuskan keluar dari organisasi. Nah, faktornya macam-macam tadi, ada yang tidak betah. Ya, tidak betah itu sebenarnya kalau mau dipertajam lagi, mau diperdalam lagi, itu pasti ada faktor-faktor lain, entah itu lingkungan pertemanannya, atau hubungan antar anggota, atau perkara iuran, atau perkara visi yang tidak sejalan, atau tidak ekologis karena mungkin antar kebiasaannya sama kebiasaan organisasi itu sudah berbeda. Nah, itu yang isu-isu itu yang nanti akan kita perdalam ya. Kita perdalam kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, teman-teman, untuk organisasi yang non-profit, baik itu kayak OSIS, Karang Taruna, yayasan, itu kan bisa disebut sebagai organisasi non-profit. Orang bergabung di situ bukan untuk nyari bayaran, tapi untuk berkontribusi atau untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dia pengen ada interaksi dengan sesama, kebutuhan hubungan interpersonal maupun intrapersonal yang ingin dipenuhi lewat organisasi tersebut. Sehingga meskipun tidak dibayar, tetap aktif. Ada nggak teman-teman yang aktif di OSIS terus dapat bayaran? Ada nggak? Halo? Halo? Suara saya terdengar? Ada, Pak. Ada yang dibayar aktif di OSIS? Ada, Pak, Ada, dulu waktu Pak. SMA. Oh ya, di OSIS mana Iya, dibayar? kalau di OSIS sekolah saya, Pak, dulu. Jadi kalau semisal habis ada event yang agak gede gitu, nanti Hah? dapat bayaran dari gurunya kalau semisal acaranya berjalan lancar. Tapi Oh, bayarannya gitu. bukan berupa uang, tapi kayak diajak makan bareng gitu, Pak. Oh ya, itu namanya bukan bayaran ya, itu namanya benefit. Benefit itu Kalau yang keuntungan. bayaran bukan di OSIS, Pak. Oh ya, di mana? Di organisasi ini sih sebenarnya kayak UKM kampus gitu. Oke. Cuman kayak tetap ambil jadi kayak ambil job-job juga dari luar, jadi kan dapat bayaran. Oh begitu. Oke, tapi mungkin nggak rutin ya, jadi nggak setiap bulan dapat ya. Iya, enggak, Pak. Ya, Lebih mungkin nggak seringnya setiap bulan kalau dapat. ada Pas acara ada, wisuda, Pak. oke, ada event tertentu ya, dapat uang transport atau yang lain ya. Nah, jadi teman-teman OSIS, UKM di kampus atau yayasan atau beberapa organisasi-organisasi non-profit lain kayak Karang Taruna, memang benefit atau manfaat yang diperoleh oleh anggota itu bukan semata-mata upah atau bayaran, ya. Karena ada beberapa orang yang memang puas dengan menikmati pekerjaannya itu sendiri. Misalnya terlibat ketemu dengan teman-teman itu sudah puas gitu, sudah senang. Sama halnya ketika kita hari ini mungkin ada sebagian di antara kita yang suka kumpul-kumpul atau nongkrong-nongkrong. Meskipun keluar duit, kita senang gitu. Nah, kita senang atau puas gitu. Sehingga faktor penentu itu
faktor penentu kepuasan kerja itu bisa berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Memang dia punya passion di situ kalau kita bahasakan ya. Faktor yang kedua adalah, adanya upah atau gaji. Ya, kalau perusahaan-perusahaan yang atau organisasi-organisasi bisnis atau profesional, itu memang orang bergabung salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan gaji atau upah. Sehingga ketika dia mendapatkan gaji yang dia inginkan sesuai dengan ekspektasinya, maka dia menjadi puas. Tapi ketika dia mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, mungkin dia tidak puas. Ketika tidak puas, bisa jadi dia memutuskan untuk resign. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah persepsi terhadap jenjang karir. Jadi ada karyawan itu mempertahankan posisinya atau mempertahankan pekerjaannya karena dia mempersepsi bahwa perusahaan tempat dia bekerja itu bonafit, prestisius, dan memiliki kesempatan naik karir yang eh, yang memberikan rasa keadilan. Ya, sehingga dia mempersepsi bahwa dia akan bertahan lama karena jenjang karirnya akan dijamin oleh perusahaan. Ada kesempatan promosi, kemudian kesempatan untuk eksplorasi pembelajaran baru atau pengalaman-pengalaman baru. Nah, itu membuat orang puas dalam pekerjaannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada kepuasan kerja karyawan itu memang berangkat dari faktor supervisi atau adanya atasan yang mendampinginya, ya, mendampinginya sehingga dia senang dengan kehadiran atasannya itu yang mungkin ada yang tanda kutip ya eh, sangat familiar, sangat kekeluargaan atau bisa berperan sebagai kakak pendamping atau kakak yang bisa membantu kesulitan kita ketika bekerja. Nah, itu akhirnya kita membuat puas ya, pekerjaan kita. Dan yang kelima, faktor kepuasan kerja diantaranya adalah hubungan antar rekan kerja. Ya, hubungan antar rekan kerja ini jika terjalin dengan baik, maka akan mendukung kepuasan kerja. Tapi jika antar karyawan itu banyak konflik, nah, bisa jadi akan menurunkan kepuasan pekerjaan. Nah, itu diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan, kepuasan kerja karyawan. Sehingga ketika perusahaan itu concern dengan tingginya kepuasan kerja karyawan, maka perusahaan akan banyak melakukan program-program untuk membuat karyawannya betah. Ya, karyawan betah itu ya tadi faktor-faktornya bisa karena dibuat sevisi sehingga karyawan itu senang dengan pekerjaannya atau dibuatkan jabatan-jabatan yang memiliki kultur yang sama seperti karakter karyawan sehingga karyawan ketika melakukannya itu bisa menikmati ya atau dengan memberikan gaji yang memadai, artinya gaji yang memadai itu sesuai dengan kebutuhan atau ekspektasi karyawan. Karena bicara angka itu mau dipersepsi sebagai memadai atau tidak, itu akan kembali ke karyawan. Meskipun diberikan gaji yang jauh di atas UMR, merasa kurang, bisa jadi ada juga mungkin ada karyawan yang gajinya di bawah UMR tapi merasa puas karena merasa cukup. Itu juga bisa ada, ya, bisa terjadi sehingga gaji itu juga menjadi faktor eh, yang menentukan kepuasan kerja karyawan. Oke, teman-teman, itu untuk kepuasan kerja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Eh,
bagaimana kita sebagai seorang praktisi HR atau praktisi SDM mendapati tempat kita bekerja itu kepuasan kerjanya turun. Nah, maka ada beberapa teknik atau beberapa cara untuk meningkatkan employee satisfaction atau kepuasan kerja karyawan. Di antaranya adalah ketika ada keluhan itu segera direspon. Seperti halnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, itu kan kita mengeluh ya. Nah, keluhan itu kadang kita kalau secara pribadi menyampaikannya kepada orang yang tidak tepat. Entah itu disebarkan ke teman-teman sembarangan atau berkeluh kesah di medsos, itu adalah cara-cara yang tidak tepat. Tapi ketika keluhan itu disampaikan kepada orang yang tepat, mungkin ada orang yang bisa memberikan solusi. Itu kalau dalam kehidupan pribadi kita. Kalau dalam kehidupan kerja, ketika ada keluhan pekerjaan, disampaikan kepada HR atau disampaikan kepada atasan, kemudian atasan itu sangat responsif menyikapi keluhan kita dengan mencarikan solusi-solusi, maka karyawan itu akan merasa didampingi, merasa diperhatikan, dan itu sudah cukup untuk menaikkan kepuasan kerjanya. Ya, karena meskipun masalahnya belum tentu 100% selesai, tapi direspon positif saja, orang itu sudah senang. Ya, seperti halnya kalau kita menyampaikan keluhan, kemudian teman kita itu merespon positif. Baru direspon positif aja kita sudah senang, meskipun kita belum dapat solusi ya. Baru dapat respon positif aja sudah senang. Nah, yang kedua adalah di antara cara meningkatkan employee satisfaction adalah kita libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang karyawan itu atau pegawai atau SDM itu tidak puas karena merasa kebijakan perusahaan itu sepihak. Ya. Karena kebijakan perusahaan sepihak, kemudian kebijakan itu tidak dianggap memenuhi aspirasinya, maka dianggap perusahaan tidak adil atau perusahaan tadi ya disebut sepihak. Nah, namun ketika karyawan itu diajak rembuk bareng, biasanya diwakili oleh baik itu serikat pekerja atau ada perwakilan divisi untuk diajak rembukan, dijadikan kepanitiaan bersama. Maka ketika sering-sering dilibatkan seperti ini, akhirnya keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan, kebijakan yang diambil perusahaan itu karyawan ikut memiliki. Meskipun hasilnya tidak sesuai, tapi dia merasa bahwa pengambil keputusan dia juga ikut terlibat. Sehingga ketidaksesuaian itu bisa diredam, bisa bisa dilewati dengan baik karena merasa ketidaksesuaian itu juga peran dia juga gitu. Nah, ini yang salah satu teknik yang kedua ya, untuk meningkatkan employee satisfaction atau kepuasan kerja karyawan, itu bisa dengan cara melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga, jika penyebabnya itu adalah karena ketidakjelasan jenjang karir, maka kita bisa berikan kebijakan baru untuk membuat visualisasi jenjang karir. Kadang-kadang perusahaan sudah membuatkan jenjang karir, tapi tidak cukup dipahami oleh perusahaan. Maka perusahaan bisa halo, cek sound, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi, mungkin perusahaan sudah membuatkan jenjang karir, namun ada beberapa kebijakan perusahaan yang belum tentu nyampe ke karyawan karena saking tebelnya kebijakan itu. Tebelnya bukunya atau tebelnya cetakan kebijakan itu yang nggak sempat dibaca oleh karyawan. Maka kebijakan-kebijakan itu bisa disimplifikasi, bisa disederhanakan dengan cara membuat misalnya infografis untuk dijelaskan kepada karyawan bahwa dia punya masa depan yang cerah di sini. Ya, mulai dari pra-staff, menjadi staff, menjadi supervisor, menjadi manager, menjadi general manager atau senior manager, sampai mungkin kesempatan masuk ke level direksi
itu kalau tergambarkan dengan jelas, maka karyawan punya persepsi yang positif terhadap jenjang karirnya, yang itu akan meningkatkan kepuasan kerjanya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memberikan feedback. Jadi ketika ada keluhan-keluhan atau respon-respon yang negatif dari karyawan, kemudian atasan itu memberikan feedback yang positif, ya, maka karyawan itu merasa diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah personalisasi. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dibuat secara khusus, terutama perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan inklusi. Inklusi artinya menerima karyawan dari beberapa kondisi. Bahkan sebagian karyawan difabel pun ditampung dalam satu perusahaan. Sehingga ketika ada kesulitan di satu karyawan tertentu, maka kebijakannya sangat personalisasi. Jadi sangat custom, sehingga orang itu merasa dapat perhatian satu persatu, ya, tidak digebiah-uyah, tidak dipukul rata, ya. Kemudian yang kelima adalah, yang keenam itu adalah memberikan apresiasi. Apresiasi ini belum tentu sekedar apresiasi itu belum tentu sekedar pemberian upah tambahan atau komisi atau tunjangan. Apresiasi itu bahkan bisa sesederhana memberikan ucapan terima kasih, ya. Memberikan ucapan terima kasih ketika dibantu oleh teman yang lain, itu adalah bagian dari apresiasi, sehingga mendapatkan penghargaan. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah mendorong work-life balance. Jadi keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan itu dinaikkan terus, ya, dinaikkan terus. Misalnya ketika perusahaan menerapkan kebijakan shift, maka antara shift 1, shift 2, shift 3 itu dipenuhi hak, ya. Sehingga tidak sampai membuat karyawan itu mendapatkan beban yang berbeda, ya, mendapatkan beban yang berbeda. Ini meningkatkan satisfaction. Jadi workplace satisfaction is about more than employee well-being. Jadi kepuasan tempat kerja itu Suaranya. halo? Gimana suara saya, Mbak? Suara saya hilang? Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak. Oke. Sebentar ya. Saya cek koneksi saya ya. Apa masih putus-putus? Enggak, Pak. Masih putus-putus nggak ya? Enggak, Pak, udah. Udah ya? Oke. To win in the marketplace, you must first win in the workplace. Jadi untuk menang di pasar, kita harus menang dulu di tempat kerja. Artinya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, reputasi sebuah perusahaan di hadapan pasar atau di hadapan masyarakat luas, itu harus dimulai dari reputasinya di hadapan karyawan internal, ya. Sehingga kalau kita mau menang bersaing, ya, menang bersaing di pasar, maka kita harus menang dulu di tempat kerja. Orang-orang yang bekerja bersama kita harus mempersepsi positif dulu terhadap kita sebagai perwakilan perusahaan atau sebagai manajemen, sehingga tidak ada gap antara harapan dengan kenyataan, ya, di internal tempat kerja. Kalau itu sudah terjadi, maka karyawan itu akan menjadi corong atau menjadi suara yang menggambarkan perusahaan di hadapan pasar. Sehingga ketika pasar itu berinteraksi dengan karyawan, akan tercermin budaya kerja perusahaan yang mereka mencerminkan kepuasan kerja yang memadai, sehingga pasar pun semakin percaya bahwa mereka bermitra atau belanja atau menjadi pelanggan
di tempat yang tepat atau di perusahaan yang tepat, yaitu perusahaan yang memperhatikan kepuasan kerja karyawannya. Nah, disebut menang adalah ketika menciptakan karyawan yang puas dan terlibat membantu tujuan perusahaan. Jadi semakin banyak karyawan yang puas dalam pekerjaannya, maka karyawan itu akan bahu-membahu untuk membantu target-target perusahaan tercapai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi, bicara kepuasan kerja itu endingnya tetap berdampak pada produktivitas perusahaan dan pencapaian target-target dan tujuan perusahaan. Semakin perusahaan memperhatikan kepuasan kerja karyawannya, maka perusahaan akan semakin bisa bersaing dan semakin bisa mendapatkan keunggulan-keunggulan di depan kompetitor. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ini ada cukup Pak banyak mau nih. bertanya. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Famlidatul Hikmah, izin bertanya. Kalau di suatu perusahaan itu ada pemotongan tunjangan, itu maksudnya itu bisa karena alasan apa ya Pak? Terus itu dampak enggak ke kepuasan kerja itu sendiri? Kayak Oke. tunjangannya itu diganti hal lain, tapi hal lain itu kalau menurut dari segi karyawannya tuh lebih kecil, lebih milih tunjangannya. Oke. Jadi gini, Mbak. Bicara gaji atau upah, itu ada yang namanya fixed salary, ada yang namanya variable salary atau gaji pokok, gaji yang sudah fix, ada yang gaji yang sifatnya variabel. Nah, upah atau gaji yang sifatnya variabel. Nah, variabel itu diberikan berdasarkan kinerja atau berdasarkan situasi karyawan itu. Contoh, misalnya tunjangan transportasi itu di aturan perjanjiannya adalah diberikan pada saat karyawan hadir. Ketika karyawan tidak hadir di hari itu, maka tunjangan transportasinya tidak bisa cair. Yaitu, ini contoh variabel ya. Kan misalnya 1 bulan itu katakanlah hari kerjanya 5 hari. Sehingga total total hari aktif masuk kerja sebulan itu 22 hari. Sekitar 22 hari atau 23 hari. Nah, tunjangan transportasi atau tunjangan konsumsi atau tunjangan makan itu misalnya di aturan main perusahaan itu dicairkan kalau karyawan hadir. Kalau karyawan tidak hadir, maka tunjangan tidak cair. Sehingga ketika ini ditandatangani atau disepakati oleh karyawan, sangat mungkin karyawan itu mendapatkan potongan ketika dia memang tidak hadir di beberapa hari tertentu di sebulan itu. Maka yang dimaksud dengan potongan tunjangan tadi, itu bisa jadi karena tunjangannya memang disepakati yang bersifat variabel. Tapi kalau gaji pokok itu tidak dipotong. Nah, gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah berpengaruh kepada kepuasan kerja? Iya, berpengaruh. Tapi biasanya karyawan-karyawan yang dipotong karena pelanggarannya sendiri itu lebih mudah menerima kebijakan perusahaan karena dia sejak awal sudah diberikan penyadaran bahwa resiko kalau sering bolos dia dapat potongan. Sehingga ketika dia dipotong itu karyawan-karyawan yang positif tentunya dia menyadari bahwa memang potongan itu adalah bagian dari resikonya karena sering tidak masuk. Namun jika ada karyawan yang memang bermasalah sejak awal ya, memang sering sering indisipliner atau tidak disiplin, terlambat, sehingga banyak potongan yang akhirnya semakin jengkel, semakin tidak tidak hadir lagi, partisipasi rendah. Ketika partisipasi rendah, produktivitas rendah, begitu produktivitas rendah, remunerasi atau gaji atau benefit
atau upah yang diterimanya menjadi turun, maka itu resiko. Nah, sehingga ketika ada karyawan yang tidak puas, kadang memang itu karakternya, dimanapun dia berada selalu tidak puas. Ada juga yang memang situasional. Mungkin ketidakpuasan itu karena terbawa lingkungannya, berkumpul dengan karyawan-karyawan yang sama-sama bermasalah misalnya. Sehingga ketika ada ketidakcocokan sedikit langsung tidak puas. Begitu, Mbak Eva. Halo? Kalau tidak ada, iya Pak. Kalau? Kalau tidak ada, ya halo. Ya. Tadi kan Bapak bilang kan itu kesepakatan bersama. Nah, misal Hmm. kayak itu dari atasan sendiri, kayak karyawan itu harus cuma bisa mematuhi, nggak ada kesepakatan bersama, atau dari karyawannya itu nggak melanggar-langgar, maksudnya kayak ya kerja kayak biasa, produktif, rajin berangkat kayak gitu, itu ada hal Nah. lain nggak Pak? Ya, sebetulnya yang perlu dievaluasi tempat kerjanya ya. Perusahaan itu kok bisa menerapkan kebijakan tanpa kesepakatan itu ya. Misalnya gini, sederhananya begini. Ada toko retail ya saya tidak perlu menyebut merek ya. Ada toko yang jualan, kemudian ketika laporan sebelum pergantian shift itu setoran uang pendapatan shift-nya itu terjadi selisih. Misalnya mestinya satu shift itu setorannya 4 juta. Ternyata uang yang ada itu hanya 3.900.000, ada selisih 100.000. Nah, di perusahaan tertentu sudah membuat kesepakatan atau ada atasan yang membuat kesepakatan, jadi kalau ada selisih, karyawan yang bertugas itu harus nombokin. Ya, harus nombokin. Sehingga dia tidak bisa pulang sebelum menemukan selisihnya itu. Uangnya keselip atau salah input. Seandainya salah input, berarti tinggal mendapatkan persetujuan untuk mengedit laporan dari 4 juta menjadi 3.900.000. Tapi kalau tidak salah input, uangnya tidak ada, maka dia harus ganti. Itu biasanya sudah menjadi kesepakatan atau keputusan atau kebijakan dari perusahaan sebelum dia bergabung. Artinya gini, perusahaan yang baik itu melewati beberapa prosedur yang yang baik juga ya. Misalnya ketika karyawan itu direkrut, kemudian sebelum masuk kerja itu disediakan kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu mestinya dibaca dengan baik oleh karyawan tentang aturan main pekerjaan. Nah, memang sebagian karyawan itu tidak sempat baca itu. Bukan karena nggak bisa baca, tapi karena saking berbunga-bunganya, saking senengnya diterima, pokoknya yang penting bisa kerja dulu, akhirnya kontrak kerjanya nggak dibaca. Padahal di kontrak kerja itu ada poin-poin atau klausul-klausul terkait dengan jika terjadi pelanggaran. Nah, sehingga kalau misalnya bicara tadi ya, karyawan tidak merasa melanggar, tapi menurut atasan, karyawan ini ada pelanggaran. Nah, tinggal perbedaan ini harus disamakan dulu di aturan main, di aturan kesepakatannya, bagian mana yang melanggar. Nah, itu berhak untuk bertanya seperti itu. Gitu, Mbak Eva. Jadi kalau misalnya karyawan tidak diberi hak untuk mempertanyakan itu kenapa dipotong, nah itu yang bisa diperkarakan perusahaannya. Ya, karena ada undang-undang yang melindungi ketenagakerjaan. Begitu, Mbak. Nggak boleh perusahaan membuat potongan tanpa aturan main yang disepakati. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Iya. Memang biasanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan kondisi seperti itu biasanya terjadi karena perusahaan keluarga. Sehingga jarang atau sebagian aja deh. Sebagian perusahaan keluarga memang belum menerapkan manajemen organisasi yang baik. Kadang hanya membuat istilahnya kebijakan internal yang dibahas oleh pendiri atau founder, diikuti oleh sebagian keluarga besarnya atau keluarga kecilnya untuk memutuskan kebijakan, kemudian harus diikuti oleh semua karyawan. Ya memang ada beberapa yang seperti itu. Tapi untuk perusahaan yang baik tentunya memperhatikan aturan main. Sehingga aturan itu dibuat di awal untuk disepakati bersama.
Ada lagi yang lain, teman-teman? Halo, suara saya masuk apa enggak ini? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mau lanjut atau mau cukup? Pak. Lanjut, Pak. Gimana, Mas? Halo? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kita cukupkan ya. Cukup atau lanjut? Cukup, Pak. Lagi jawabnya cukup ya. Oke, teman-teman, kita tutup dulu. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Silakan open cam dulu untuk absen tutup. Silakan semuanya open cam. Halaman 2 masih banyak yang belum open cam. Halaman 3 ada yang belum open cam. Yang tiduran silakan bangun. Ya, siap semua? Senyum dulu, senyum. Ya. Halaman 1 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3. Oke, senyum lagi yang ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan untuk melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, sama-sama.